saya terapkan di sini. Furniture ini gampang. Ya, bisnis yang teman-teman harus mencontek orang lain, Pak. Ya, nggak usah pakai caramu sendiri neko-neko, Pak. Ya, kalau orang sudah sukses prestasi, ya tanya dia, caramu apa cara kerjamu? Oh, cara kerjaku gini. Kamu presentasi apa aja? Oh, paper aset protection income. Oh gitu. Ya udah, nanti. Ya sudah, terapkan aja, Pak. Ya. Kalau dia lakukan hal yang sama, Anda juga lakukan hal yang sama. Kira-kira hasilnya sama? Sama. Pasti sama, Pak. Maksud Anda kerjakan ulangan, jawabannya jelas A, Anda ikut A, maksud jawabannya salah ini, kan nggak mungkin, benar ya? So, teman-teman pasti sukses ya? Pasti, Pak. Ya, next. Nah, ini salah satunya, teman-teman ya. Ada quote di sini ya. Next. Siapa yang ingin mendapatkan cara cepat untuk sukses tadi ya? Next. Nah, ini jawabannya, teman-teman ya. Tidak ada jalan singkat menuju Sukses. kesuksesan. Itu harus dicapai selangkah demi selangkah. Katanya siapa? Michael Jordan. Siapa yang nggak tahu Michael Jordan? Ya, terkenal legend di basketball ya, basket ya. Itu kalau lempar apa 3 point pasti masuk. Oh, saya sampai lihat videonya aja ngeri, Pak. Mungkin merem aja dia lempar masuk, Pak. Wah, itu kan tidak segampang yang teman-teman pikir, betul kan? Itu kan selangkah demi selangkah. Coba, lu kok mental, lu coba kok mental, gitu terus. Ya, kalau Anda belajar historinya itu sehari lempar lebih dari 1000 bola, Pak. Ya, dilempar, nggak termasuk ngambil ya. Kayak ngambil counter pasti. Ini benar ya, kan lain bagian ngambil nanti bagian lempar gini kan lain. Tapi yang ngambil itu iki kok lempar terus kan gitu ya. Ini benar. Ngambil dan lempar itu satu tim, Pak. Ya. Sama seperti sukses, Pak. Ketika Anda mau sukses, Anda harus jalani dua-duanya. Ditolak, ya itu makanannya, Pak. Diterima, ya itu memang hasilnya, Pak. Ya, nggak bisa Anda kepengen sukses tapi aku nggak mau ditolak, Pak. Oh, cek enak gitu. Kepengen sukses tapi nggak mau ngambil bola ya, nggak bisa ya. Nggak bisa. Ya, ini bukan basket, Pak. Tapi kok di Indonesia Anda harus ambil sepaket. Ya. Pak, hari ini saya ditolak, Pak. 3 bulan belum closing ada? Ya. Siapa yang ada? Coba katakan. Ayo, katakan. Banyak ya? Luar biasa. Itu terjadi juga sama saya. Ya. Kalau Anda tanya, "Loh, Pak, kok bisa beberapa penjualannya begitu luar biasa?" Pak, kita sudah pernah mengalami 3 bulan tanpa closing, Pak. Setiap hari saya presentasi ya ke pasar-pasar. Tanya Pak Bintoro Pantau. Ya. Dulu saya masih cupu-cupu, saya tanya Pak Bintoro mau kemana? Wah, pikir saya kan mau ngikut. Gak usah, kan sendiri aja. Wah, gitu ya. Akhirnya saya buntuti, oh mana PGS, memang PGS ya. Ini bener. Saya ke PGS puter-puter. Bener, saya puter-puter nyari toko yang sama, kesasar saya kalau. Ya, PGS ini kan kayak puzzle ya. Sini, sana, sini. Loh, tadi kan sudah masuk. Oh iya, lupa saya. Ini bener. Ya, bos, ini kan tadi kan sudah presentasi kok masuk lagi. Oh iya, tidak apa-apa. Memang ini kayak ulang tangga dia bikin, gitu ya. Akhirnya saya jalani terus menerus ya sampai ke pasar Atom, JMP ya dan lain-lain. Canvassing ya. Kenapa saya canvassing? Karena nggak punya market ya, bukan sengaja kan. Siapa yang hari ini punya daftar nama? Semua punya ya? Ya. Punya berapa daftar nama, Pak? 150-an. Wah, luar biasa. Berarti harus lebih sukses dari saya, tak salah. Tepuk tangan untuk Bapak ini ya. Teman-teman, saya mulai bisnis prudential nggak ada daftar nama. Ya. Minta saya daftar nama nggak ada, Pak. Bukannya nggak ada. Ya. Saya list itu paling cuma ya 15. Itu pun saudara-saudara yang nggak pernah saya temui, terpaksa saya temui. Sampai saudara saya, siapa ya? Kok nggak tahu? Ini bener. Dulu loh padahal. Aku bilang, aku ini saudara. Saudara. Dari mana saudara? Wah, gitu ya. Bukan jawabannya bukan dari mana-mana, bukan loh ya. Saya bilang, oh ya dari sini. Wah, ya wis. Nggak tahu nanti tak pikir sopo ini. Kalau ngarep nginceng-nginceng. Wah, gitu ya. Akhirnya saya cerita Kak closing ya. Itu saya udah kerjakan semua. Setelah itu habis. Ya. Mau gak mau terpaksa, teman-teman, ya. Saya kerjakan canvassing door to door ya. Rumah-rumah ya. Toko-toko. Semua saya kerjakan. Ya, pokoknya sehari bisa 8, 10 ya, 10 prospek. Ya, paling jelek 5 prospek. Paling jelek. Dulu zamannya agent.
Ya, sampai sekarang saya juga masih terapkan ya, sehari 3-4 ya, untuk rekrutmen, untuk penjualan dan seterusnya. Ya, tapi lebih banyak ke kenalan ya. Jadi teman-teman kalau udah punya kenalan, masih bingung mau kemana, enggak apa-apa, kasih saya data namanya semua, saya kerjakan dalam waktu 2 bulan, saya yakin dengan saya pasti selesai. Ya, banyak nggak agent yang masih tanya, Pak, saya bingung Pak mau kemana? Banyak? Banyak Pak. Ya, jawabannya gampang. Selama itu ada 2 mata, 2 kaki, 2 tangan, bukan itik, ya. Nah, itu sama-sama Pak. Ya, pokoknya itu paranormal. Ya. Saya dimanapun kenalan kadang-kadang. Tapi kalau saya nggak pun saya nggak kenal. Ya, kan merusak suasana, gitu ya. Nah, so teman-teman, ini kita harus capai selangkah demi selangkah. Ya, next. Nah, walaupun tidak ada jalan cepat untuk sukses Pak, tapi ada jalan tol menuju kesuksesan. Setuju? Setuju. Nah, cepat nggak ada Pak, tapi sama tol ya Pak. Ya. Mau jalan tolnya? Mau ya? Saya kasih nanti teman-teman ya. Next. Jalan tol itu ialah mempelajari pengalaman orang sukses. Itu yang tadi saya ngomong, ya, sistem. Anda tinggal copy paste aja. Terus gak usah saya wis pakai cara sendiri wis. Teman-teman, percaya saya, kalau bisa pakai cara kita sendiri, ngapain susah-susah. Ya, kita udah leader, ya, pasti ngajari teman-teman yang agent, ya, yang mau promosi, pasti udah caranya udah pasti. Kan nggak mungkin, jadi tak sasar ya, tinggal kesasar, kan nggak mungkin, betul? Iya dong. Bisnis ini kan bisnis membantu orang lain, setuju nggak? Kalau Anda sukses, kita lebih sukses Pak. Ya, kalau Anda nggak sukses, sama kita ya belum tentu nggak sukses, ya. Kan banyak yang tim kita yang harus kita urusin, ya. So makanya teman-teman, orang-orang yang join dengan kita pasti kita kasih ini cara yang cepat supaya Anda bisa sukses. Wes gak usah aneh-aneh, ini presentasinya itu caranya ada ketemu berapa orang, udah kita kasih pasti. Ya, itu teman-teman yang masuk teks. Pengalaman orang sukses dapat saya gambarkan dalam satu formula sukses yang saya sebut dengan jalan tol di balik teks. Nah, ini teman-teman, impian plus tindakan kali sistem sama dengan kesuksesan. Sukses Pak. Ya. Ada yang di ruangan ini nggak punya impian? Ada? Berarti ada orang-orang sukses. Ya. Orang sukses pasti punya impian Pak. Contoh, Anda naik mobil, mau kemana Pak? Nggak tahu. Contoh, Anda naik Uber coba ya, mau kemana Pak? Nggak tahu. Sama Ubernya ditanya 2 kali, Pak, ini mau kemana? Nggak tahu. Pak, ini mau kemana? Nggak tahu sih Pak, mau dulu ya Pak. Lu kan masih gitu, bener nggak? Lu nggak tahu mau kemana, terus tujuannya kemana? Betul nggak? So teman-teman, kalau Anda mau sukses, pasti ada impian. Impianmu itu kan nggak tahu apa, macam-macam. Ya, nggak harus materi Pak. Ya, saya kepingin berlibur sebulan di Amerika. Gak usah mikir uang, gak usah mikir apa-apa. Ya, saya having fun aja di sana. Salah satu impian nggak? Yes. Ya, saya kepingin beli mobil Pak, kayak saya dulu. Impian nggak? Setelah beli mobil, saya kepingin beli rumah. Impian nggak? Impian juga. Ya. Alhasil kalau Anda punya impian, pasti kok tercapai satu persatu. Terus Anda tindakan. Ya, sehari aktivitimu berapa orang? Ya. Kalikan sistem yang ada di Prudential Pak. Ya, Anda ikut sistemnya, hadiri pertemuan kayak gini ya. Anda lihat, belajar gimana orang lain bisa sukses. Anda pelajari, oh caranya gitu. Oh ngerti aku sudah caranya. Oh orang ini pakai cara ini. Kalau aku nggak bisa caranya, coba sih aku pakai caranya dia. Berhasil. Berarti Anda bisa menemukan caranya Pak lewat sistem. Makanya itu Anda bisa sukses Pak. Ya, next. Nah teman-teman, ini orang-orang sukses teman saya dulu. Ya, saya kenal dia nggak kenal saya. Ya, karena waktu dia ada, saya belum lahir. Ya, namanya Wright Brothers. Ya, next. Wright Brothers. Nah, ini loh teman-teman. Punya impian bahwa suatu hari manusia bisa terbang seperti burung Pak. Yang lain akhirnya menciptakan pesawat pada tahun 1902. Coba Anda bayangkan, ya. Tidak ada impian terbang seperti burung. Hari ini Pak, mati Pak. Bener gak? Semua jalan kaki ya, paling cepat naik mobil. Anda ke Jakarta bisa berhari-hari. Tapi hari ini bisa ditempuh dalam waktu 1 jam. Ya, ini orang luar biasa. Makanya saya salut sekali ya. Orang-orang seperti ini udah mikir gimana ya kalau orang bisa
tanpa harus main dulu. Ya, sama seperti kita, gimana ya kalau nanti kita jadi agency director, ya, pasti naiknya luar biasa, BMW ya, rumah di Papua ya, dan lain-lain. Ya, pasti begitu. Ya, next. Nah, orang yang kedua, ini Pak, bukan Neil Armstrong, next. John F. Kennedy, ya, Presiden Amerika Serikat. Pada suatu rapat umum tahun 61 dia menceritakan impiannya Pak, mengantarkan manusia ke bulan sebelum 1970. Ya, akhirnya pada 20 Juli 69 sudah mau akhir tahun, Neil Armstrong berhasil menjejakkan kakinya ke bukan Neil Armstrong ya Pak, tapi presidennya sudah punya impian. Yes, aku pasti punya tim yang nanti bisa sana. Ya, presidennya melok. Mati kan gak lucu bener kan? Ya. Jadi bener, coba ini ngomong kata kayak Pak Jokowi ikut ke Afrika Selatan ya untuk lihat di sana ada apa. Dia naik balik kan kalau pemimpin itu betul gak ya terpaksa timnya. Akhirnya bener apa yang diimpikan tercapai. Ya, next. Orang yang ketiga, ini loh yang tadi saya ngomong ya, bukan John F. Kennedy ya. Sama-sama presiden namanya Bill Clinton ya. Presiden Amerika pada usia 18 dia ketemu John F. Kennedy ya di Gedung Putih, kemudian dia ngomong, Mas, aku suatu hari kepingin jadi presiden kok awak gitu ya. John F. Kennedy ngomong apa? Ojo khawatir Pak, fantasi bisa ya. Saja John F. Kennedy ya, akhirnya impiannya terbukti nggak? Loh, biasa Bill Clinton waktu pemimpinnya dia bagus sekali Bill Clinton. Ya, coba aja searching mengenai profilnya dia. Ya, itu bermula dari impian Pak. Ya, nggak mungkin orang nggak punya impian tiba-tiba jadi presiden, nggak mungkin lah. Ya, itu menurut saya nggak ada. Pasti dia udah, iya, apa ya aku jadi presiden? Kapan? Tahun depan. Ya, sama semua orang juga begitu. Kapan ya aku jadi associate agency director? Ya, tahun depan. Caranya gimana? Dipikirkan dari sekarang. Gimana ya capainya? Aku capai Santorini. Ya, Presiden Kabinet Club 1M. Bisa nggak? Bisa. Ya, di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin Pak. Ya, yang nggak mungkin adalah diri sendiri Pak. Ya, coba dengarkan ya. Kalau Anda ngomong sesuatu nggak tercapai, itu pasti karena diri sendiri. Nggak mungkin orang lain. Ya, saya nggak promosi Pak, saya nggak capai production ke Pak. Bukan sistemnya yang salah, bukan apanya yang salah, tapi pasti diri sendiri yang salah. Ya. Nggak tahu itu di activity-nya, atau nggak tahu di cara mencapainya, atau mungkin nggak konsultasi, macam-macam. Ya. So yang pasti impiannya ada nggak? Kalau sampai impiannya ini kabur, hilang Pak, pasti nggak ketemu ambisi. Ini yang saya tadi konekkan ya ke depan. Kalau Anda komitmen, disertai ambisi. Ambisi itu harus ada gambar impiannya. Kalau impiannya nggak ada, hilang. Ambisimu pasti nggak ada, sehingga Anda komitmen seolah activity, tapi jadinya kerutinan, bukan activity yang betul-betul bagus hasilnya. Ya, next Pak. Nah, peliharalah wawasan dan impian Anda, seakan itu jiwa dan roh Anda. Rancanglah untuk mencapai impian Anda. Katain Napoleon Hill. Ya, Napoleon Hill. Jadi impian ini harus benar-benar kayak jiwa rohmu. Ketika jiwa rohmu ini dapat, wah gila, Anda tembus apa aja pasti capai. Ya. Sama seperti saya capai zaman-zaman dahulu kala ya. Prestasi, saya udah mikir pasti ya dari Harvard Agency ini pasti banyak yang keluar negeri. Ya. Khususnya grup saya ngomong, ya. Pasti bro. Tanya sama saya, bisa nggak saya capai omset segini? Saya bilang bisa, wis pasti lah. Caranya saya kasih, caranya cara mencapai. Sama, ada butuh api berapa dibagi. Ya, leader Anda nanti bantu Anda. Ya. Caranya simpel. Ketika dia udah percaya, ambisi capai semua loh teman-teman. Ya. Jadi rata-rata tim saya ada yang SD Kabinet Club sudah 2 orang. Ya. Sudah pernah capai. Padahal sebelumnya nggak pernah capai. Saya pun nggak pernah startup dulu, tapi ketika kita sudah komitmen, ambisi kita ambil Pak, dan impian ini jelas, saya kepingin sekarang pasti dapat, pasti. Ya, Anda tinggal apa rumusnya tadi?
Impian ke tindakan kali sistem Pak. Sama dengan kesuksesan. Sistem itu maksudnya apa? Tiru pengalaman orang lain Pak. Tanya dia kok bisa capai. Strateginya gimana? Oh gitu. Ya. Tanya beberapa orang yang sudah capai. Ya, next. Nah, impian harus disertai ambisi dan kemauan yang kuat, barulah dapat diwujudkan menjadi kenyataan yang tadi saya ngomong. Next. Nah, ini loh definisi ambisi. Gabungan antara kepercayaan, keyakinan, keberanian, ketabahan, Pak. Apabila menghadapi sesuatu tanpa masalah, kita tidak boleh berpikir negatif dan pesimis. Tidak mudah mengubah tujuan yang ditetapkan sebelum ini ketika kita akan berjuang mati-matian mencapai tujuan itu. Contoh, saya kepengen ini Santorini Pak. Tapi di tengah jalan saya rubah. Terus gak usah Santorini, tak pikir kadon. Rugi kok lain. Wah, cilaka betul. Ya, bukan impiannya yang dirubah. Ketika Anda rubah switch dreamnya, mati Pak. Ambisinya udah gak ketemu. Ya, saya kepinginnya Santorini, kepingin sampai bayang no. Wis foto di Santorini luar biasa, pantainya luar biasa pasti. Tiba-tiba aku ganti ke Bangkok, mati Pak. Ini benar. Coba Anda bayangkan ya, Anda berdiri di Santorini, di tiangnya ada sandaran, ada yang foto gitu ya. Terus Anda ganti di Pattaya. Ini, dan wah biasa di langit kok. Ayo, lain teman-teman ya, suasananya kan lain. Ya. So teman-teman jangan rubah impiannya, tapi caranya Pak. Ya, caranya yang dirubah, strateginya. Oh nggak bisa gini gimana? Nggak bisa gini gimana? Saya sering kali begitu. Di sepanjang tahun saya bisa rubah strategi sampai 3 kali. Ya, awal tahun saya nggak capai, saya mikir, oh ini caranya gimana? Tak rubah yus, caranya gini. Kok nggak maksimal, tak rubah lagi. Sampai akhirnya saya nemu, oh ini yang maksimal. Ya, entah itu misalnya dari segi penjualan, dari segi perekrutan, ya, mau kemana, ya, atau mungkin minta referensi, banyak teman-teman. Ya, ini yang bisa dipelajari ya. Next. Nah, ada 3 cara untuk memupuk dan mengembangkan ambisi. Yang pertama, nah ini tuh, penempatan diri. Anda harus mempunyai satu tujuan Pak, hidup yang jelas. Ya, mau kemana Anda tahu ya, itu kayak Uber. Mati Pak, ya nggak mungkin bisa. Ya teman-teman harus benar-benar saya kepinginnya apa? Ya pelajari sistem produksi. Oh saya kepingin promosi Pak. Ya saya kepingin produk center 2 orang sama pasangan saya. Ya udah kejaran Pak. Ya Anda tempatnya betul-betul ada di posisi itu sehingga Anda akan ngejar. Ya yang kedua, menciptakan sebuah lingkungan yang sukses, yaitu membaca buku, konsultasi, hadiri pertemuan kayak hari ini, ikut seminar, kumpul sama orang-orang sukses di Prudential. Nah teman-teman, kapan bisa kumpul sama orang-orang sukses? Kapan? Ada yang tahu? Saat BOP. Saat BOP. Ada lagi? Jawabannya simpel, ya hari ini teman-teman. Ya. Semua yang datang ini kepingin sukses kan? Kepingin ya. So makanya saya appreciate yang hari ini bisa datang ya. Kenapa? Kalau Anda datang berarti Anda punya niat untuk sukses. Satu tepuk tangan yang luar biasa untuk. Loh Pak yang nggak datang di mana? Ya urusannya I don't care. Ya. Kalau saya prinsip pribadi, saya kepingin sukses bukan tergantung orang lain. Dia mau sukses itu urusannya dia. Ya. Kalau Anda mau sukses, Anda yang harus datang ke sini. Ya. Loh Pak, ini tapi rekrutan saya Pak nggak mau datang tuh. Terserah. Yang mau sukses apa rekrutanmu apa kamu kan gitu. Betul ya? So kadang-kadang saya datang sini ada yang nggak datang, ada ya nggak apa-apa. Ya. So pasti kita yakin kok mereka juga one day pasti bisa sukses. Ya. Tempat kumpulnya kapan di hari ini ya? Next yang ketiga, menulis dan menggambarkan impian Anda. Anda lakukan nggak? Ditulis, ada gambarnya ditempel. Ada? Ada? Siapa yang ada? Angkat. Wah luar biasa. Saya tanya yang ada. Pak Rofi impiannya tercapai ya? Ya. Nah luar biasa. Kasih tepuk tangan Pak Rofi itu. Nah, Bu Karima impiannya ditempel tercapai? Tercapai. Kasih tepuk tangan luar biasa. Teman-teman percaya nggak percaya? Terserah Anda. Ya, saya udah coba sejak saya di multi level ya. Saya tulis, saya kepingin ke Bangkok meraih prestasi waktu itu saya lupa apa.
dapat trip ke Bangkok, saya beli motor dan lain-lain. Tahun depan yang tercapai Bangkoknya tok. Tahun depannya motor itu saya beli. Persis yang saya tulis. Dan itu ada gambarnya. Ya. So saya lihat, ya nggak lama 5 menit, saya mikir, saya activity, saya mikir, saya activity, terus begitu. Tercapai semua Pak. 90% sampai hari ini semua dream saya semua tercapai. Coba kalau Anda nggak percaya ke tempat saya, lihat ada nggak saya tempel, pasti ada. Ya. Tim saya yang pernah ke tempat saya pasti udah tahu. Ada. Di rumah saya yang lama juga ada. Ya, saya tempel, saya sampai lihat, wih gila Pak. Ini saya tulis semua, capai semua Pak. Ya, luar biasa. Ya, kelihatannya simpel, tapi Anda nggak percaya terserah. Ya, itu urusan Anda. Next. Yuk. Nah, teman-teman, 8 langkah menetapkan tujuan untuk sukses. Hanya 8 langkah. Ya. Langkah yang pertama, memupuk kemauan atau ambisi untuk sukses. Mengenal dan pasti tujuan itu. Yang paling penting percaya Anda pasti bisa mencapainya. Tujuan itu Anda bisa mencapai aspek-aspek keluarga, ya, pasangan, ya, hidupmu dan lain-lain. Contohnya, saya kok merasa saya kepingin punya rumah sendiri. Kok di rumah sendiri saya lebih enak. Nanti kalau married gak gabung sama orang tua lebih enak. Contoh, atau kayak ini. Wah itu saya happy Pak. Ya. Dulu saya gitu, ya. Nanti kalau udah beli mobil saya pikir, saatnya beli rumah. Saya pikir nanti kalau kita sudah married, ya, mosok kalau di rumah, ya, kan gak enak kadang-kadang gak cocok apa. Saya mikir harus beli rumah. Rumah seperti apa? Saya keliling. Muter, wah ini cocok Pak. Ya, tapi saya kerja dulu. Setelah kerja saya cari yang persis kayak gitu. Akhirnya puji Tuhan terwujud. Ya, simple. Ya, ketika Anda sudah dapat ambisinya apa, Anda jalankan activity pasti tercapai. Ya, yang kedua. Ayo next. Menuliskan tujuan Anda dengan kriteria smarter. Saya nggak usah ngajari lagi. Ya, spesifik, jelas, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, ada batas waktunya, menyenangkan, ini nggak lupa. Terakhir ada ibadahnya Pak. Ya, Anda kepingin impiannya, ya, beli rumah, masuk gagal, belusuk. Wah contoh ya, belok kiri kanan lurus, wah mumet dah sih Pak. Ya, itu nggak menyenangkan. Dan apa yang kalau Anda kepingin kadang Anda nggak senang, percuma, nggak mungkin capai Mas. Contoh, saya kepingin beli mobil. Kepinginnya itu Avanza, tapi bisa beli gue apa-apa wis. Nah, ketika Anda sudah begitu, Anda tulis nggak sesuai keinginan Anda, wis pasti nggak ambisinya nggak kuat. Paham ya teman-teman ya? So teman-teman harus kriterianya kayak gini. Jangan lupa kasih dibuat ya. Ketika Anda udah activity, ya seminggu udah capai goalnya semua, ya udahlah. Kalau saya udah activity, Anda komit sama diri Anda. Saya akan nonton sehari 4 film. Wah, saya habiskan semua bioskopnya. Tidak apa-apa. Ya, tapi kan Anda nggak stres, betul nggak? Anda kerja-kerja terus, Anda nggak ada rewardnya, Anda juga stres. Ya, so ini yang saya bilang smarter. Ya, next. Nah, yang ketiga, membuat analisa tentang kondisi dan situasi saat ini. Sesudah kita kondisi sekarang, baru kita dapat membuat keputusan yang tepat dan menentukan apa yang harus dilakukan. Maksudnya apa? Contoh Anda sudah jalani Januari sampai Agustus. Anda kan lihat hasilnya loh. Betul nggak? Pak, habis saya kok masih 50 juta. Nah, Anda sudah harus analisa sama leader. Ya, atau Anda sebagai leader mungkin, ya ini juga salah satu masukan gitu ya. Anda harus analisa kondisi saya ini sekarang di mana. Terus apa perlu perbaikan, apa yang harus saya perbaiki? Strateginya harus gimana? Nah ini harus dirubah, harus dipikirkan. Ya, ini yang saya tadi maksud saya udah ngomong betul nggak? Saya sama ganti strategi 3 kali. Saya udah pikir kondisinya sekarang di mana dibanding tahun lalu. Wah tahun lalu capai ini kok aku tahun ini pakai strategi ini kok nggak berhasil? Pasti ada yang salah itu. Ganti strateginya, bukan goalnya sih kan? Ya, bukan dreamnya sih kan? Tapi caranya Pak. Ya, strateginya, oh gak bisa pakai cara kayak ini. Terus mesti ganti. Karena tak coba berbulan-bulan kok nggak muncul orangnya, contoh rekrutan, atau nggak muncul penjualannya, omsetnya kok nggak naik contoh gitu. Anda harus analisa. Ya, next.
Nah, yang keempat, ya, mengenal dengan pasti tantangan dan kekuatan yang harus diatasi. Contoh Anda kepingin startup, ya. Anda tahu market Anda kok kurang, ya. Pak, saya kok terkenal, saya kok closingnya 500 gimana Pak? Ya. Kan jelas, betul kan? Tantangannya sudah tahu, kekuatannya apa yang harus diatasi? Oh, berarti aku harus cari market di luar ini. Oh, berarti aku harus ganti strateginya. Presentasinya aku gak bisa pakai kayak gini Pak, kalau mau closing bisa. Ya, harus pakai apa? Harus jual apa? Nah ini mesti kita tahu, betul nggak teman-teman? Anda mau jual besar, tapi Anda nggak tahu apa yang dijual, kan nggak mungkin. Ya. Nah, ini teman-teman harus tahu. Carl Lewis bilang, atlet Olimpiade teman saya, dia nggak kenal saya ya. Keluar dari hambatan, jalani perlombaan Anda, tetap rileks Pak. Kalau Anda menjalani perlombaan Anda pasti akan menang. Ya, salurkan energi Anda. Satu Pak yang fokus. Ya. Kalau Anda fokus Pak, Anda pasti bisa. Ya. Tinggal Anda ingin cari tahu. Oh, tantangannya apa? Kekuatanku apa? Oh, aku nggak punya ini, aku nggak punya skill ini. Ya. Contoh saya tanya orang, jualannya biasanya gimana aja? Oh, biasanya aku bawa tabel. Tabel apa? Saya kan bingung ya loh. Saya biasa jual nggak pakai tabel, pakai tabel kan? Oh enggak, tabel perbandingan antara asuransi ini sama asuransi contoh. Ya, udah gitu. Oh, iya juga ya, iya juga ya. Aku tahu dari mana? Kan saya udah belajar hitung-hitungannya. Oh gitu ya? Saya tanya sama dia. Wah, ribet bro hitungannya. Gini ya, kapan nanti ketemu lagi kamu kasih hitungan? Oh gitu ternyata. Ya, tapi nggak semua yang dari yang dia omong mesti diterapkan, betul kan? Itu kan strateginya dia. Kalau menurutmu strategimu udah lebih bagus dari dia, buat apa pakai punya dia? Paham ya? Jadi, wah caranya ngono bukan gitu Pak. Yang kelihatan kondisimu sekarang, kalau kamu merasa pakai ini udah bagus ya, gak usah ganti. Ya. Belum tentu kita pas ganti, jelas tambah rumit, tambah bulat. Ya, mesti konsultasi sama leader dulu. Pak, kalau saya pakai kayak gini, pakai tabel, leader pasti kasih pembenaran tuh kan? Oh iya betul juga, bagus juga, nggak apa-apa pakai aja. Tapi kalau leader rasanya ribet terus. Pakai ini kan lebih bagus dulu kan? Ya. Next Pak. Nah, yang kelima, mengenal dengan pasti pengetahuan dari kalian yang harus Anda miliki. Contoh, belajar mengenai finansial RFP yang sekarang ya. Kan ada pembukaan Register Financial Planner, CFP, konsultan financial planner, di mana Anda diajari hitung-hitungannya. Ya, cara ngitung asetnya orang berapa, sehingga Anda bisa menentukan berapa yang dia harus beli. Ya, macam-macam. Saya sampai kapan lalu ke Jakarta, macam-macam saya khusus untuk belajar kayak gini kok. Padahal menurut orang lain mungkin nggak penting, menurut saya harus tahu. Ya, yang bisa menurutku kesuksesannya kita. Next. Nah, yang keenam, membuat action plan, Pak. Ya, dan selalu memperbaikinya. Untuk memastikan tujuan tersebut, paling penting Anda harus memiliki satu rencana tindakan yang realistis yang dapat dilaksanakan. Ya. Action plan-nya gimana bulan ini? Bulan sebelumnya gimana? Perlu direview enggak? Ya, sudah dijalankan apa belum? Kata orang ini kan terlalu luar biasa loh. Pak, saya kepengen sukses Pak. Saya udah rencana activity ini sehari 10 orang, besok 10, minggu depan 100. Tapi dijalankan nggak? Enggak, itu loh masalahnya. Nah, bener ya? Dan semua orang mau kok capai prestasi, promosi. Tapi masalah action plan-nya udah di running apa belum? Ya, saya sempat ngomong sama agent saya ngomong gini, kenapa kok sampai hari ini masih seperti itu? Dia bilang gampang. Sebenarnya saya tahu Pak caranya untuk sukses. Wah, dia bilang gitu ya. Saya kan senang ya. Caranya gimana sih sebenarnya? Saya sebenarnya sudah tahu ya, mesti activity sehari 4 orang, 5 orang gitu Pak. Tapi masalah saya belum melakukan. Nah itu loh masalahnya. Ya, so teman-teman nggak usah bingung. Oh, ini kok aku gak running, ini kok aku gak, kok omsetku gak naik-naik. Lihat dulu action plan sudah jalan apa belum? Ya, kalau action plan aja belum jalan, ya hasilnya pasti ya gak jalan. Ya, simple ya. Thomas Stanley penulis buku Millionaire Mind, dia ngomong, fokus pada tujuan, mengambil resiko yang diperhitungkan dan bekerja lebih keras daripada orang lain. Itu yang tadi saya cerita. Kadang masih jam 9 atau jam 9.
Ya, keadaan tertentu sakit ya terpaksa saya paling jantung udah berhenti. Ya, tapi jarang. Rata-rata kalau saya pulang rumah biasanya di atas jam 8 pasti. Rata-rata setengah 9 jam 9 every day. Ya, kecuali Sabtu Minggu biasa malam memang saya khususkan sekali. Ya, jadi itu kadang-kadang saya minggu masih ketemu orang loh teman-teman. Ya, jangan pikir wah minggu ini santai deh, enggak. Saya masih janjian. Ya. Contoh saya janjian minggu pagi saya mau ketemu orang untuk apa rekrutan. Ya. Enggak selalu saya ketemu di hari biasa. So teman-teman review ya action plan-nya. Next, yang ketujuh. Udah mau selesai ya. Visualisasi goal, ya. Ini yang tadi saya ngomong ya. Visualisasi ini benar-benar luar biasa. Ketika Anda visualisasi udah action, Anda merasa Anda sudah di sana, contoh di luar negeri, atau Anda mungkin mau beli mobil, saya udah terasa ya. Waktu saya mau beli mobil CR-V itu tahun lalunya itu saya iseng, ya. Ada pameran di Galaxy Mall, oh, saya tanya-tanya, berapa sih harganya? Oh, gitu ya. Asli kayak kartu tuku cash saya gitu, teman-teman ya. Berapa harganya sih? 400. Oh murah ya sudah gitu ya. Padahal nggak ada duit. Terus bapak rencananya mau beli apa? Sabar. Ya mesti coba dulu. Masuk, saya tutup, tak kunci. Nah pikirnya, ini mobil mau dibuat lari deh. Enggak, ya itulah pameran di mall ya loh. Kan sudah ditaruh di posisinya. Kunci nggak ada. Cuma saya visualisasi. Saya tutup, terus saya merem, saya merasa, gila, nyetir ini luar biasa. Tak rasa tuh ya, handling ini kan agak enak ya, sudah di depan gitu. Saya coba, gila, AC ini agak saya coba ya. Singkat cerita, saya nggak test drive, tapi saya udah visualisasi, itu saya tempel. Bener pas, nggak sampai setahun. Itu saya lihat Januari, Februari, akhir tahun saya sudah beli. Padahal saya nggak planning beli mobil itu. Ya, maksudnya nggak ada kepikiran tuh Desember saya mau belinya tahun depan. Ya, tapi karena Desember saya udah, ada promo ya, wis tak tunggu bisa. Ya, itu pas sama wedding saya waktu itu. Gila, ya duitnya banyak banget. Ya, wedding juga saya gitu visualisasi. Wedding saya kepengen seperti apa, nanti show-nya seperti apa. Oh, saya sudah bayangkan. Ya, alhasil di situ ada semua wedding, mobil apa semua itu biaya sendiri. Ya, nggak ada orang tua. Ini tak kasih sumbangan, manis gitu. Ya, so teman-teman, makanya topiknya itu sukses di usia muda baik ya, gampang. Ya. Ketika Anda mau, ya, Anda pasti bisa. Ya, pas saya tanya ngomong, ini nanti weddingnya apa? Dia ngomong, ini sama dia. Oh ya nggak apa-apa. Memang kita harus uang sendiri, gitu ya. Nah, makanya teman-teman, kalau sukses di usia muda lebih enak. Pak, usia tuh 40-50 ya apa? Nggak masalah. Mau nggak sukses di 2-3 tahun ke depan? Kan cepat, baru 50, 53 wis sukses nikmati uang 100 juta per bulan. Mau? Mau lah. Ya. Teman-teman, segalanya itu memang bukan uang, ya. Tapi segala-galanya butuh uang. Butuh uang, Pak. Ya, masalahnya sekarang nggak ada uang, betul nggak? Nah itu kadang-kadang, ya toh. Justru karena kita ini uangnya mungkin mepet, teman-teman. Saya nggak tahu ya. Mungkin di sini ada yang nggak fokus sama duitnya, mungkin keluar negerinya. Tapi beberapa orang sih yakin sama seperti saya dulu. Ya, duit ini nggak megang ini nggak enak pak. Ya, pas kadang mau beli apa, waduh harus beli. Kepingin ini, waduh iya. Ya apa ya? Duitnya mepet, gak enak gitu. Ya. Tapi ketika Anda udah pegang duit yang banyak, murah nih ya, wes beli, wah enak gitu ya. Jadi Anda mau beli apa? Piro? Oh 500, tuai 5. Oh teman-teman ya, enak. Itu saya udah coba, ya. Ternyata memang enak teman-teman ya. Fantastis bergeser ya. Dari penghasilan Anda 5 juta sampai puluhan juta tetap tidak cukup. Ya, luar biasa ya. Kalau Anda lihat lifestyle-nya orang-orang bergeser tambah gede-gede, ya. All Mayer, ya, sama seperti orang tua saya ya, Mayer juga ya. Jika Anda tidak puas dengan kehidupan Anda saat ini, itu dikarenakan Anda belum menulis tujuan di otak Anda, Pak. Makanya Anda nggak puas. Ya, next, yang terakhir.
Ya. Meneruskan perjuangan sampai mencapai tujuan. Proses perjuangan itu perlu waktu, sama dengan mencapai tujuan. Sesuatu yang tak terduga mungkin. Jangan di next terus dong. Ya. Ini belum nih. Wes di next terus saya nggak mari ya. Belum, ya. Saya jam lagi, ya. Meneruskan perjuangan itu sama dengan kita mencapai tujuan, ya. Kadang teman-teman, sesuatu yang nggak terduga itu bisa muncul di tengah jalan. Saya nggak tahu. Jadi benar. Ketika saya mau capai double startup double, tiba-tiba ada closing 20 juta sebulan, 40 juta sebulan, gila. Ya. Saya padahal nggak sampai mikir ke sana, wis gak kepikiran pak. Tiba-tiba saya sodori premi itu, ya wis lah, gak apa-apa, murah itu. Loh, ngomong gitu loh sampai. Saya ini, wah gede kemurahan nih, mesti 200 juta ya. Iya. Kadang teman-teman, ketika saya sudah berjuang, kok capek-capek ya? Terus no perjuangannya. Pas kurang titik pak, ada orang yang mau closing 100 juta, mungkin. Pas kurang titik, Anda ketemu orang bagus pak, dia fight, gila-gilaan, yang buat omset grup Anda luar biasa. Gak ada yang tahu, ya. Jadi tim-tim saya ini kadang-kadang juga, saya ketemu nggak sengaja pak. Ada yang saya udah bertahun-tahun, akhirnya baru terekrut pak. Ternyata langsung fantastis, luar biasa pak. Itu perjuangan yang selangkah demi selangkah. Tiba-tiba ada kejutan, gitu, ya. Kuemu tak kasih ya di ulang tahun. Wah, seneng pak, benar nggak? Akhirnya jadi lebih luar biasa lagi tuh. Yang kedua, ingatlah teman-teman ya. Coba tepuk kiri kanan nih. Bro, sis, cobaan sekali lagi bro, sis. Sekali lagi bro. Cobaan sekali lagi. Ya, yang sudah ditepuk ngomong sama kiri kanannya. Ojo lali, kon bisa nih kudu yo pak. Oh baik. Ya, teman-teman kuncinya ini. Coba sekali lagi bro. Pak, aku sudah closing pak. Pak sorry, aku sudah ditolak pak. 10 kali. Yang bikin ilustrasi aja nggak ada. Masa belum yaitu coba lagi. Ya. Ketika saya udah sempat tidak berjuang, nggak capai sesuatu, ya. Dalam hati saya ngomong satu kata, bro, coba lagi, uang masih sukses. Ya. Ini yang saya pikir-pikir apa ya, ketemu. Coba lagi, pasti saya. Ya. So makanya banyak orang yang capai, ya ini benar. Ada orang yang saya tanya waktu prestasinya ketemu dia, apa sih? Kok bisa tiap tahun prestasi? Loh enggak, aku dulu nggak prestasi, ngomong kayak gitu. Ya, saya tanya, kok bisa prestasi ya gitu? Iya, karena satu, coba sekali lagi. Loh kan aku nggak tahu, siapa tahu tahun depannya aku bisa prestasi. Dan ketika sudah prestasi itu kan jadi kebiasaan ya, Pak. Ketika Anda sudah biasa, Anda akan prestasi terus. Ya, itu gampang. Ya, masalah itu. Selesaikan apa yang Anda mulai sampai mencapai tujuanmu, Pak. Ya, Anda sudah mulai dari Januari, goalmu apa? Ingat, terakhir Anda harus selesaikan. Kalau Anda nggak selesaikan, ya wis. Ya, cuma satu pemenang atau pecundang, Pak. Simple, ya. Saya ada satu video, kalau putarkan. Ini bagus sekali, ya. Tuh, videonya apa ya, saya laporkan langsung, ya. Pembicara plus multimedia. Ayo. Udah, please. Sudah ada cerita lampu itu Pak. Ya. It's a day that comes to everyone. When dark early mornings bite your skin with cold and the icy wind razors your skin. When blazing streetlights mock you for leaving your warm bed. It's the day you commit to becoming more, achieve more, to be the person you want to be. The moment when the path to a better version of yourself becomes clear.
starts setting in, tiredness turns into doubt, and as your body tightens and your resolve fades, you ask yourself, did I take on too much? Is this all I've got? No. Today is not a day for failure. I've made my choice. I will not accept my limits, and I will not look back. Today is the day where body and mind will act as one to compete with no one else but myself. Whatever it takes, I know. I'm ready to come back stronger and harness my inner strength. The strength to go harder and the power to rise above. There's no turning back now. Rep by rep, I will conquer my pain and continuously raise the bar. Step by step, I will reject stagnation and push myself further, faster. I see where I want to go. I can feel my victory, and I know I can and I will be more today than yesterday. So challenge yourself and keep pushing. Oke, luar biasa teman. Luar biasa. Ini bukan anu ya, tempat fitness bukan ya. Tapi teman-teman ya, ingat kalau teman-teman lakukan persis sama dia ngomong ya, nggak beda dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Ya. Intinya komitmen, pikirkan teman-teman ingin membahagiakan siapa ya. Entah itu diri sendiri atau orang lain. Ketika Anda sudah komitmen dan punya ambisi, saya yakin dan percaya teman-teman ya, semua Anda lakukan ya, activity meskipun susah tapi Anda lakukan untuk orang-orang yang Anda cintai, pasti Anda capai hasilnya. Sukses untuk Anda. Semangat lagi. Ada yang mau tanya? Saya mau wakil MC juga ya, biasa jadi MC.